Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pengurus Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama kita hormati, para alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat jamaah salat tarawih, salat witir yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dapat melaksanakan atau diizinkan oleh Allah untuk bermuajahah di malam yang ke-15 Ramadan ini. Alhamdulillah, kita masih diberi umur panjang oleh Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, Allah senantiasa membimbing kita, dan senantiasa melangkahkan kaki kita untuk selalu dalam kebaikan. Amin, Allahumma amin. Bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan Al-Quran, Syahrul Ramadan, yakni Syahrul Quran. Berbicara tentang bulan Ramadan, berbicara tentang bulan Al-Quran, maka pada kesempatan malam ini saya akan bercerita tentang sejarah penulisan Al-Quran. Apakah Al-Quran dulu di zaman Nabi sudah ada seperti sekarang? Ada juz 1, juz 2, juz 3 dan sebagainya. Mari sama-sama kita kembali melihat sejarah penulisan Al-Quran dari zaman Rasulullah SAW hingga pada hari ini. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, di zaman Rasulullah Al-Quran sudah ditulis namun belum dibuat sebagai mushaf, belum dibukukan seperti hari ini, belum dijadikan sebagai satu Al-Quran yang tebal seperti hari ini. Namun di zaman Rasulullah SAW Al-Quran masih terpisah-pisah. Jadi ketika wahyu turun kepada Rasulullah, Rasul menyampaikan kepada sahabat, maka sahabat mencatat ayat tersebut, dicatat di pelepah kurma, di daun-daun dan sebagainya. Sehingga di waktu itu belum ada mushaf induk seperti hari ini. Oleh karena itu, di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di saat itu banyak para penghafal Al-Quran, para hufadul Quran telah wafat karena perang di waktu Abu Bakar, perang melawan kaum murtad dan perang melawan nabi palsu. Sehingga setelah itu banyak para penghafal Al-Quran yang wafat, yang menjadi syahid, menjadi syuhada. Sehingga Umar bin Khattab memiliki rencana kepada Abu Bakar sebagai khalifah, wahai Abu Bakar, ada baiknya mulai hari ini Al-Quran kita kumpulkan dan kita bukukan menjadi satu mushaf. Itu usul dari Umar bin Khattab. Pada awalnya Abu Bakar menolak karena takut ini disebut sebagai bid'ah, karena di zaman Nabi ini tidak pernah diperintahkan oleh Nabi untuk dijadikan sebagai Al-Quran menjadi satu mushaf. Maka di saat itu Umar bersama sahabat yang lain memberi saran kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar memohon kepada Allah melalui salat istikharah. Akhirnya Abu Bakar menyetujui usulan Umar bin Khattab. Maka ditunjuklah salah satu sahabat, yakni Zaid bin Sabit. Beliau adalah salah seorang sahabat yang cerdas, memiliki hafalan yang kuat dan bagus tulisannya. Ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar untuk menulis Al-Quran. Jadi dikumpulkanlah Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat di rumah-rumahnya. Ada yang ditulis kecil-kecil segini, melalui ditulis di atas daun kurma dan sebagainya. Maka dikumpulkanlah di saat itu, dikumpulkan dan ditulis oleh Zaid bin Sabit. Setelah itu Al-Quran terkumpul. Maka di zaman Utsman bin Affan, di saat itu Islam telah menyebar ke berbagai wilayah.
bahkan sudah sampai ke luar Arab, sehingga di saat itu banyak dialek-dialek atau banyak logat-logat pembacaan Al-Quran itu yang berbeda, sehingga dikhawatirkan oleh Utsman bin Affan takutnya umat nanti menjadi terpecah belah bacaan Al-Qurannya. Ada yang baca begini, ada yang baca begitu, sesuai dengan dialek atau wilayah masing-masing. Akhirnya Utsman bin Affan beristihad, dibuatkanlah sebuah salinan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang asli itu masih ada waktu itu, yang sudah dibukukan di zaman Abu Bakar. Maka di zaman Utsman bin Affan disalin menjadi 5 salinan, ditulis kembali oleh Zaid bin Sabit dan timnya dan kawan-kawan sahabat waktu itu. Maka ditulis menjadi 5 buah mushaf Al-Quran, ya. Jadi satu Al-Quran tadi ada 1, maka dibuatlah salinan menjadi 5 buah Al-Quran. Yang 1 disimpan oleh Utsman bin Affan, yang 4 dibagikan ke wilayah-wilayah yang lain, sehingga diharapkan dengan Al-Quran yang 1 itu seluruh bacaan umat Islam di waktu itu sama, tidak ada yang berbeda-beda. Nah, maka Al-Quran itulah mulai di saat itu disebut sebagai Rasm Utsmani, seperti yang kita lihat saat ini. Namun di zaman Utsman bin Affan, Al-Quran itu belum ada harokatnya, belum ada titiknya, belum ada barisnya. Bayangkan kalau kita baca Al-Quran di zaman itu, Bismillahirrahmanirrahim, itu nggak ada tasdidnya, nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Maka di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau memerintahkan kepada salah satu sahabat yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Al-Du'ali ini adalah salah satu sahabat yang bacaannya sangat fasih. Ya, setelah Ali bin Abi Thalib, beliaulah yang fasih bacaannya. Beliau juga dikenal sebagai ahli tata bahasa Arab atau ahli nahwu. Maka oleh Abul Aswad Ad-Du'ali inilah diletakkan tanda baca di waktu itu, tanda baca titik. Tanda baca ini bukan berarti harokat, bukan berarti titik ya, titik huruf, tapi sebagai harokat atau disebut naqdul i'rab. Nah, jadi titik mewakili suara bacaan tersebut. Umpamanya ketika fathah dibuat 1 titik di atas huruf, ketika dia kasroh dibuat 1 titik di bawah huruf, dan ketika dhammah dibuat 1 titik di samping kanan huruf, di samping kiri huruf. Begitulah istihad dari Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi titik di waktu itu fungsinya sebagai harokat, bukan sebagai titik huruf. Huruf waktu itu belum ada titiknya. Jadi antara ba, ta, dan sa itu nggak ada bedanya. Antara jim, ha, dan kho itu nggak ada bedanya. Nah, maka di saat itu semakin banyak umat Islam yang menyebar ke berbagai wilayah, maka banyak umat Islam yang merasa susah untuk membaca Al-Quran, karena antara huruf ba, huruf ta, dan huruf ta itu tak ada titiknya yang membedakan. Maka di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, di zaman Daulah Umayyah, itu murid dari Abul Aswad Ad-Du'ali tadi ditunjuk oleh Khalifah untuk menyempurnakan lagi. Nah, maka ditunjuklah 2 murid yang bernama Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mur. Maka mereka berdua bersama tim di waktu itu beristihad kembali, disempurnakan kembali, dibuatlah titik huruf. Ketika di zaman Abul Aswad tadi harokatnya menggunakan titik yang warnanya berbeda dengan huruf, maka ketika Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mur, di situ dibuat titik yang warnanya sama dengan hurufnya, karena titik ini menjadi titik huruf. Jadi ada titik ba, ada titik ta, ada titik sa. Jadi ba di bawah huruf 1, ta di atas huruf 2, dan sa sebagainya, seperti yang sekarang ini, ya. Namun ada beberapa perbedaan, yakni pada huruf kembar seperti huruf dal dan zal, huruf ro dan huruf zai, huruf sin dan shin, huruf to dan zo, ain, ghain, fa, qaf. Maka huruf tersebut pada awalnya di zaman ini itu huruf dal titiknya di bawah, huruf zal titiknya di atas, huruf to titiknya di bawah, huruf zo titiknya di atas. Susah ya? Begitulah Al-Quran di zaman itu. Jadi setelah itu, maka di zaman Bani Abbasiyah ada ulama yang bernama Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi.
Akhirnya di zaman itulah Al-Quran mulai disempurnakan kembali, dimudahkan oleh beliau supaya umat kedepannya semakin mudah membaca Al-Quran. Maka di saat itu yang tadinya harokat titik tadi kan ketika fathah titik atas satu, ketika kasroh titik di bawah huruf, ketika domah di samping huruf, maka oleh Al-Khalil ini disempurnakan kembali, fathahnya dibuat alif di atas. Jadi alif itu dibuat kecil, letak di atas sebagai fathah. Kasrohnya dibuat ya di bawah huruf. Jadi di bawah huruf itu ada ya kecil sebagai kasroh. Seperti itulah waktu itu bacaannya. Dan domahnya dibuat wawu kecil di atas, itu domah. Terus sukunnya itu diambil dari potongan huruf ha, atasnya itu menjadi sebuah sukun. Maka dari generasi ke generasi akhirnya semakin dirapikan kembali. Yang tadinya alif di atas digantikan menjadi garis kecil, fathah, kasroh, domah, seperti yang kita lihat saat ini. Terus yang tadinya huruf dal titik satu di bawah huruf itu dihapus sampai sekarang. Namun ada perbedaan pada huruf fa dan qaf. Ya, kalau dulu di zaman Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mur itu huruf fa titiknya di bawah satu titik, huruf qaf di atas huruf satu titik. Nah, setelah Al-Khalil bin Ahmad maka diubahnya menjadi fa satu titik di atas dan qaf dua titik di atas, kecuali negeri Arab bagian Maghribi atau Maroko. Hingga hari ini Maroko itu huruf fa-nya itu satu titik di bawah huruf, sedangkan huruf qaf-nya satu titik di atas huruf. Nah, maka kalau kita melihat mushaf dari Maroko itu ada sedikit perbedaan titiknya, seperti bil haqq. Nah, huruf qaf di situ titiknya di bawah di atas seperti huruf fa, tapi dibaca qaf karena itu sejarahnya memang huruf qaf satu titik di atas, bukan dua. Namun kita mengikuti tulisan Araf bagian timur atau Araf Masyriqi yang hingga saat ini kita nikmati hasil perjuangan ulama. Alhamdulillah hari ini kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Hari ini kita bisa membaca Al-Quran yang mudah kita baca, ada harokatnya di atas, ada harokatnya di bawah, ada tanda wakof, ada ayat dan sebagainya, sehingga kita hari ini tinggal merasakan mudahnya membaca Al-Quran. Maka rugilah hari ini apabila kita malas membaca Al-Quran. Nah, kita harus mengingat bagaimana perjuangan para ulama dulu meletakkan tanda baca Al-Quran ya sebagai istihad beliau supaya Al-Quran semakin mudah dibaca oleh generasi-generasi setelahnya. Ya, maka mushaf hari ini sudah semakin banyak di dunia ini. Di antaranya ada mushaf Madinah. Di Indonesia ada berbagai mushaf terjemahan. Mushaf yang asli juga menggunakan Rasm Utsmani. Kalau mushaf Madinah itu penulisnya adalah Utsman Toha, Syekh Utsman Toha. Yang kita baca mushaf-mushaf terbitan Madinah itu adalah penulisnya Syekh Utsman Toha. Sedangkan mushaf-mushaf Indonesia itu diantaranya penulisnya ada Ustadz Muhammad Syadili Sa'ad. Setelah itu ada Kiai Haji Muhammad Abdul Razak Muhili. Setelah itu ada lagi Ustadz Baikuni Yasin. Dan pada tahun 2015 kemarin ditunjuklah Ustadz Isep Misbah dari Jawa Barat kalau nggak salah. Maka ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk menulis kembali Al-Quran dengan Rasm Utsmani. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, dengan melihat sejarah panjangnya penulisan Al-Quran ini, maka diharapkan kita pada hari ini untuk semakin bersemangat, untuk giat dalam membaca Al-Quran. Kita ingat perjuangan para ulama dahulu memudahkan kita supaya kita mudah membaca Al-Quran, supaya kita mudah memahami Al-Quran, sehingga Al-Quran itu tetap terjaga hingga akhir zaman. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, inna nahnu nazzalnal Qur'an wa inna lahu lahafizun. Inilah bukti dari firman Allah bahwa sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya, kata Allah. Maka alhamdulillah hingga hari ini Al-Quran tetap terjaga, tetap murni, baik itu isinya, yang bedakan hanyalah metode penulisan saja, hanya harokatnya. Kalau hurufnya masih sama dengan Al-Quran di zaman dulu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat kita pahami, semoga dapat menjadi ibrah bagi kita semua untuk senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu,
bersemangat dalam membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran kelak kita harapkan dapat menjadi syafaat ketika kita tiba di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.